Smart Listener. Ya, terima kasih. Kasus dugaan korupsi dana hibah GMIM yang ditangani Polda Sulut terus bergulir. Pertama-tama saya mengenal, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini oleh penyidik. Advokat, 2 diantaranya sudah resmi ditahan, sisanya masih diperiksa lebih lanjut. Jeffrey Korengkeng dan Feredika Ligis ditetapkan sebagai tersangka pertama. Keduanya merupakan mantan pejabat Pemprov Sulut yang terlibat distribusi dana. Peran mereka kini tengah didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan lanjutan. Kuasa hukum salah satu tersangka, Febri Triharyadi, angkat bicara soal kasus ini. Ia meminta masyarakat tidak langsung menghakimi para tersangka. Menurutnya, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan Febri di Mapolda Sulut usai mendampingi kliennya. Ia menegaskan proses hukum harus objektif dan transparan sampai ke persidangan. Tersangka baru bisa dinyatakan bersalah jika ada putusan pengadilan yang sah. Febri juga meminta media tidak membentuk opini yang bisa merugikan kliennya. Ia menyebut pemberitaan sepihak dapat menciptakan tekanan publik yang berbahaya. Padahal, proses penyelidikan dan pembuktian masih terus berjalan. Hingga kini, penyidik Polda Sulut masih mendalami alur dana hibah GMIM tersebut. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan tersangka terus dilakukan secara intensif. Polda menyatakan akan menuntaskan kasus ini dengan profesional dan terbuka. Proses hukum ini mendapat sorotan luas karena melibatkan nama-nama besar. Publik diimbau mengikuti perkembangan kasus secara kritis namun berimbang. Aparat menekankan, semua pihak harus menghormati hukum dan asas keadilan. Karena ini di ranah umum, nanti pembuktian, pembelaan itu yang akan kami lakukan di dalam persidangan nanti. Demikian. Saya juga menghargai dari teman-teman pers mengundang kami karena mungkin saya juga dihubungi oleh Tribun karena mendengar dari informasi dari Polda bahwa kami menangani salah satu dari tersangka yang ada. Nah, tetapi kami juga untuk menghargai klien kami dan sebagainya, kami tidak menyebutkan siapa yang kami tangani. Dan proses yang tadi yang disebutkan Gubernur, ya tentu di dalam pemberian dana hibah kemudian berproses pidana, tindak pidana korupsi yang di Polda Sulut, yang harus kami juga menghargai, klien kami juga menghargai, tentu juga dari kelima ini juga menghargai, bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2023, itu pihak pertama adalah Gubernur Sulawesi Utara pada saat itu Bapak Oli Dondokambe. Demikian.